satu badan untuk banyak hal. Ya, sudah bisa dilihat ya PPT-nya ya. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. kita mulai untuk kuliah kita hari ini. Jadi kita kemarin sudah ke pengantar, hari ini kita ke tanaman laut. Pengantar itu kita kemarin juga belajar mengenai tiga hal penting ya, tiga ekosistem penting yang ada di pesisir, dan salah satunya adalah dua di antaranya adalah tanaman laut begitu. Nah, kenapa kemudian kita memang perlu untuk mempelajari ini bahwa kan kita belajar studinya farmasi ya. Obat-obatan yang banyak saat ini beredar itu dari terestrial. Banyak hal yang masih bisa dikembangkan dari laut kita, terutama Indonesia yang punya laut yang sangat luas dan senyawa yang dihasilkannya pun khas karena yang eh, berdasarkan penelitian itu ya, senyawa-senyawa dari laut itu dia memiliki unsur halogen seperti Cl, Br, F, ya. Itu yang tidak dimiliki dari senyawa yang ada di darat. Sehingga memang kalau kita pengen mendapatkan senyawa baru atau paling gampang jenis baru gitu ya, itu bisa dari laut kita. Karena kadang-kadang kalau peneliti natural product itu mereka kan memang concernnya ke yang baru ya. Kalau yang lama ngapain diteliti lagi kan kayak gitu ya. Sehingga banyak yang saat ini berlari ke arah laut ya untuk dikaji lebih dalam baik itu senyawanya, aktivitasnya itu dari laut. Nah, ini kita saya kalau disampaikan semua tumbuhan air sebetulnya lebih dari ini teman-teman, sangat banyak. Tapi saya hanya akan menyampaikan yang paling esensial yang perlu kita pelajari. Sehingga hanya ada dua yang saya bahas dalam pertemuan ini, yaitu yang ada di gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri apa ya? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Jeng-jeng, itu pohon apa itu? Ada yang mau jawab? Hmm, Siapa ini? Pohon apa? Pohon bakau, Bu. Oh ya, pohon bakau. Siapa ini namanya? Amanda Puri, Bu. Amanda yang WA saya ya. Ya, betul ya. Tanaman bakau. Kalau yang kanan, apa ini gambar? Kanan apa? Ada yang bisa jawab? Itu Rumput rumput yang laut, hidup Bu. di laut. Rumput laut. Iya, ya. Rumput yang hidup di laut ya. Karena memang bentuknya rumput kan. Mm-mm. Ya, itu rumput laut. Tapi bukan seaweed atau karagenan yang kita biasa manfaatkan ya. Ini the real rumput laut. Seagrass namanya ya. Seagrass atau lamun bahasa Indonesianya. Jadi yang kita pelajari nanti adalah mangrove dan juga seagrass. Nah, dari slide ini kita bisa melihat bahwa organisme atau tanaman laut adalah organisme yang mampu hidup pada salinitas tertentu dengan dilengkapi organ seperti akar, batang, daun sejati ya. Jadi kalau ada tumbuhan darat yang kita tumbuhkan di laut belum tentu dia tumbuh karena faktor salinitas tadi yang kemudian menyebabkan terestrial plant itu belum tentu hidup di laut ya. Kalau mangrove dan lamun ini sudah terbukti mereka mampu hidup di kondisi dengan salinitas yang tinggi ya. Salinitas laut ada yang tahu berapa PPT, berapa per mil? Belum ya. Jadi kalau ada itu, ada yang on mic tuh, berapa?
Berapa? Gak jadi jawab ya. Ya, jadi di laut itu di kisaran 30-an ya, 30-an part per thousand atau per mil. Kalau dia masih kena pengaruh dari sungai, itu biasanya akan di rentang 10, 15, 20 gitu ya, tergantung dari eh, inputnya. Apakah dari berbagai sungai yang kemudian ketemu di muara atau hanya satu sumber dengan debit air yang tidak terlalu banyak. Nah, itu salinitasnya di daerah estuari itu bisa beragam ya, tapi di sini kita akan melihat definisi dari mangrove. Jadi mangrove itu berasal dari bahasa Portugis dan Inggris. Portugis mangui, kalau bahasa Inggrisnya groove. Jadi perkawinan dua bahasa ini ya, mangrove gitu. Kalau dari bahasa Melayu dia disebut mangi-mangi. Termasuk juga teman-teman kita yang tinggal di Indonesia Timur itu juga familiarnya dengan mangi-mangi dibandingkan dengan mangrove. Kalau tadi Mbak Amanda karena orang yang hidup di Pulau Jawa gitu ya, kita lebih familiar dengan istilah bakau ya, hutan bakau gitu kan. Dari zaman kita SD dulu kan kita diajarinya hutan bakau. Nah, itu memang menjadi nama lokal dari beberapa jenis. Nanti kita akan melihat di slide berikutnya ya. Tomlinson dan Wakeman ini mendefinisikan mangrove sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut. Jadi kondisi yang ada di pesisir dengan habitat si mangrove ini masih dipengaruhi pasang surut. Artinya ada kondisi yang tergenang air, ada yang airnya menghilang gitu, itu surut ya. Surya Negara 87, ini teman-teman mungkin belum lahir ini ya, mendefinisikan hutan mangrove itu sebagai hutan yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Jadi memang kurang lebih sama ya. Eh, Clue-nya adalah pasang surut air laut. Tetapi ada juga clue yang lain yaitu tanah berlumpur. Kalau teman-teman lihat dari gambar peta ini ya, ini adalah distribusi mangrove, sebaran mangrove yang ada di dunia. Kita melihat Indonesia ada di warna apa teman-teman? Indonesia di mana ya? Warna apa? Kuning, Bu. Kok yang bersuara kormatnya aja nih, teman-teman yang lain datang kuliah nggak ya? Datang kuliah nggak? Coba saya cek nih. Eka Satria ada nggak? Hadir, Bu. Oh, oke. Di sini kayaknya ada lebih banyak laki-laki ya. Di kelas lain tuh ada satu, dua gitu aja. Ini di sini ada berapa laki-laki? Tuh ada Andreas. Datang nggak Andreas? Wah, nggak ada suaranya nih. Lagi ditinggal ke toilet kali ya. Oke, kita lanjut ya. Warnanya kan kuning, oranye sampai merah. Jadi dibandingkan dengan negara yang lain, di Indonesia itu yang paling banyak spesiesnya, paling banyak jenisnya. Dari referensi yang saya kutip, ini setidaknya itu ada 202 jenis tumbuhan mangrove yang terdiri dari 89 jenis pohon, kemudian 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis hirba tanah, 44 jenis epifit, dan satu jenis paku. Ya, tapi 43 jenisnya itu yang dia disebut sebagai true mangrove karena sisanya adalah associate mangrove, artinya tumbuhan yang dia hidup pada
tumbuhan pohon mangrove gitu ya. Makanya ada yang memanjat gitu kan. Dia tumbuh di batang-batang pohon mangrove. Jadi yang true mangrove itu adalah mangrove sejati. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa mangrove sejati yang kita punya itu sangat beragam ya, memiliki jenis keanekaragaman yang tinggi. Oke. Dan mangrove ini memang hidup di daerah tropis. Makanya tadi di gambar yang peta itu ada di sekitar garis khatulistiwa ya yang banyak ya. Ini adalah kondisi ketika surut ya, teman-teman kalian bisa melihat kondisi tekstur dari sedimennya, tanahnya, tempat hidup si mangrove ya. Jadi kondisi iklimnya tropis, lingkungannya bersalinitas, ya eh, kadang-kadang tergenang gitu dan tanahnya berlumpur. Menurut peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk kondisi yang sesuai untuk tumbuhnya mangrove itu adalah di temperatur 28 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian salinitasnya ini sebetulnya agak lebih bisa panjang ya. Maksudnya range-nya tidak eh, saklek di 33 sampai 34 ppt, tetapi ada mangrove yang juga hidup di kondisi salinitas yang lebih rendah dari 33 part per thousand gitu. Kemudian TSS-nya ada 80 miligram per liter. Nah, ini adalah zonasi dari mangrove. Jadi kondisi yang terjadi di lapangan ya, ini dari jarak 0 di laut sampai 360 meter dari jauhnya dari laut ke darat gitu. Kalau dilihat jenis mangrove-nya bervariasi ya. Jadi ada yang tumbuh dengan kondisi yang selalu tergenang, ada yang tergenang saat pasang tinggi, maupun ada yang kadang-kadang saja tergenang ya. Nah, ini jenisnya kalau nanti misalnya terjadi pasang ya, pasang airnya ini bisa menutupi ketinggiannya bisa 1 meter teman-teman ya. Kalau dia surut, nah itu hilang. Kondisi yang demikian itu kan tidak semua tumbuhan bisa survive ya. Kadang-kadang tergenang, kadang-kadang nggak ada airnya. Nah, ini mangrove dia mampu bertahan. Yang paling depan dengan berhadapan dengan laut, ini ada Avicennia alba, kemudian ada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, kemudian Seriop tagal, ini tergenang saat pasang tinggi, kemudian Bruguera cylindrica, Rhizopora apiculata, Bruguera gymnorrhiza, Bruguera cylindrica lagi, Rhizopora apiculata, Silocarpus granatum. Nah, kalau kita lihat di sini, Silocarpus granatum ini tidak mampu, dia bisa di depan sini ya, yang selalu tergenang dan juga tergenang saat pasang. Jadi dia lebih survive pada kondisi yang kadang-kadang tergenang. Sehingga kalau dilihat dari gambar ini ya, yang paling survive itu ada Bruguera, Rhizopus, dan juga Avicennia. Itu. Di mana-mana dia bisa tuh yang ada airnya, yang nggak ada airnya. Nah, tadi kan kita sudah melihat itu ya zonasinya. Kita jelaskan zonasi yang ada di vegetasi mangrove. Jadi ada 4 zona. Yang pertama adalah zona yang paling dekat dengan laut dinamakan dengan zona mangrove terbuka. Jadi pada zona ini dia betul-betul dipengaruhi hanya air laut ya. Sudah tidak ada lagi input dari darat, input dari sungai gitu. Mangrove terbuka ini biasanya didominasi oleh Soneratia alba. Kenapa? Karena kalau kita semakin ke arah laut, biasanya substratnya atau sedimennya itu berpasir ya, dibandingkan dengan daerah yang masih
payau atau berhadapan dengan sungai gitu ya, mengalir sungai itu ada sedimentasi di sana menimbulkan tekstur yang berlumpur gitu. Sehingga si Soneratia alba ini cenderung lebih banyak ditemukan di kondisi yang betul-betul dipengaruhi oleh air laut. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berasosiasi dengan jenis yang lain seperti Avicennia marina, Rhizopora mucronata gitu ya. Tetapi memang Avicennia dan Rhizopora ini dia lebih mampu hidup pada kondisi yang daerah berlumpur. Kemudian ada mangrove tengah, jadi ini adalah zona yang ada di belakang mangrove terbuka tadi ya. Jenis yang banyak mendominasi adalah kelompok Rhizopora. Kemudian ada mangrove payau, ini adalah mangrove yang di sepanjangnya itu ada sungainya ya. Jadi kalau kita ke Pantai Tirang, ya, siapa yang belum ke Pantai Tirang? Itu kan lewat Geraha Padma itu ya. Di situ ada sungainya kan. Nah, di kanan kirinya ada pohon mangrove-nya. Itu kita sebut dia sebagai mangrove payau ya. Di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nipah maupun Soneratia ya. Nipah itu bahasa Latinnya adalah Nipah frutans. Begitu. Itu yang ada di mangrove payau. Jadi masih ada aliran dari air atau daerah muara ya yang memungkinkan pertemuan air laut dan air tawar sehingga salinitasnya tentunya lebih rendah daripada 30 ppt tadi ya, bisa di 20-an ya. Jarang kalau 10-an sih. Kemudian yang terakhir adalah zona mangrove daratan. Jadi pada eh, zona ini keanekaragamannya lebih tinggi. Ternyata tidak banyak jenis yang mampu hidup pada kondisi air tergenang tadi kan. Jadi lebih banyak yang di arah daratan ya, termasuk Ficus microcarpus, Insiabi juga, Lubnicera racemosa, Pandanus, Silocarpus, Moluccensis ya. Jadi banyak jenisnya yang bisa ditemukan di mangrove daratan. Kemudian tentunya tadi kalau kita melihat kondisi yang tergenang, kondisi yang salinitasnya tinggi gitu ya, itu kan anu ya, butuh sesuatu untuk bisa dia bertahan pada kondisi yang demikian ya. Nah, kalian melihat di sini ada gambar akar dan juga daun. Karena dengan organ tersebutlah mangrove mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang demikian ya. Jadi kalau teman-teman lagi jalan-jalan nih, misalnya ke Sungai Tapak gitu ya, itu kan juga ada mangrove-nya ya, atau Mairokocol gitu. Kalau di Sungai Tapak kalian kan harus sewa perahu gitu ya. Nah, kalau di Mairokocol bisa petik daunnya karena dia punya jogging track kan. Pas siang-siang kalian petik daunnya, nah ada semacam kristal ya di balik daunnya. Itu adalah mekanisme evapotranspirasi yang dilakukan oleh mangrove untuk mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuhnya. Itu karena kita itu kan semua organisme hidup tentunya melakukan metabolisme ya untuk melangsungkan kehidupan. Nah, ada zat-zat yang diperlukan, ada yang tidak diperlukan. Demikian juga dengan kondisi garam ini, dia kalau berlebih juga tidak bagus untuk metabolismenya, sehingga dia dikeluarkan. Dikeluarkannya melalui organ daun dan juga organ akar. Nah, kalau tadi dari daun menggunakan penguapan ya, kalau yang
di akar dia salt extrusion sehingga ada seperti garam-garam keluar dari akarnya ya. Begitu. Satu lagi bahwa kalau di reproduksi mangrove ini tumbuhan terestrial itu untuk melakukan penyerbukan biasanya kan membutuhkan bantuan ya seperti serangga atau bahkan manusia gitu kan. Kalau ada pohon salak misalnya ada pohon salak jantan, ada pohon salak betina, nah itu kan mereka perlu dikawinkan. Kalau di mangrove ini keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa buah yang dari mangrove ini dia sudah berkecambah walaupun masih di pohon induknya. Itu ketika jatuh ya ke sedimen buahnya itu sudah bisa menjadi tumbuhan yang baru ya, tumbuhan yang baru. Makanya beberapa masyarakat pesisir yang memanfaatkan mangrove ya bisa membibitkannya ya. Jadi pembibitan mangrove itu sekarang menjadi salah satu tren juga karena kalau sekarang ini kan banyak area yang tidak atau hilang mangrove-nya ya. Tadi saya belum ceritakan bahwa di Indonesia itu sebelum tahun 80-an merupakan negara yang memiliki luasan mangrove tertinggi nomor satu sedunia. Tapi karena adanya konversi lahan ya, berubah menjadi tambak, direklamasi menjadi perluasan untuk industri, untuk perumahan, itu menyebabkan mangrove menjadi turun jumlahnya. Nah, oleh karena itu, karena beberapa dampak yang timbul akibat dari penebangan pohon mangrove itu menimbulkan keinginan untuk mengembalikannya lagi ya, restorasi. Bangun Rejo sekarang bahwa bisa juga ada pembibitan ya. Jadi masyarakatnya juga melakukan pembibitan. Nah, pembibitan itu di apa? Menjadi salah satu yang diperlukan juga oleh perusahaan-perusahaan ya, misalnya perusahaan besar BUMN gitu yang mereka punya CSR yang digunakan untuk mengembalikan lingkungan ya ke kondisi semula. Nah, itu mereka biasanya ordernya adalah ke pembibit-pembibit itu. Gitu. Ini adalah kalau tadi dari garam, kalau sekarang adalah dari genangan air. Tadi bertahan menghadapi kondisi garam yang tinggi, kalau ini adalah genangan air. Kalian melihat gambar bapak-bapak ini ya, mas-mas ini. Ini kan dia manjat pohon. Pohon mangrove ini ya. Ada berapa meter nih? Kalau katakan bapaknya ini 1 atau 2 meter lah gampangnya ya. Ini kan dia yang ketiganya kan. Tiga pada titik ketiga ya. Artinya ini 2 kali lipatnya yang dia di bawahnya ini. Nah, kondisi yang terjadi di kawasan mangrove ya, ketika pasang itu bisa sampai mungkin di bawah kakinya bapak ini tinggi itu. Jadi terbenam air. Tapi kadang juga surut menghilang airnya. Gitu. Ini eh, kenapa kemudian bisa pasang surut seperti itu? Belajarnya di oceanografi ya. Kalau mau belajar itu kuliah lanjut ke sini ya S2 Manajemen Sumber Daya Perairan karena itu dipelajari ya. Nah, ini yang kita bahas adalah kondisi yang demikian karena kalau tumbuhan darat itu kan nggak ada airnya kan, dia nggak tergenang. Kalau memang tumbuh di air ya sepenuhnya dia tumbuh di air seperti eceng gondok, gitu kan. Tapi kalau teratai, kalau dia tumbuh di darat ya di tanah maksudnya ya sepenuhnya dia hidup di tanah. Tapi ini kan lain ya. Jadi seperti ini gambarnya. Sehingga
bagaimana adaptasinya dengan akaran ini, perakarannya. Kalau kalian lihat nih Avicennia, Rhizopora, Soneratia ini kan sebetulnya di bawah permukaan tanahnya itu eh, perakarannya itu menyebar ya ke kanan dan ke kiri gitu. Tapi dia juga punya akar yang menonjol ke atas gitu kan. Ini vertikal ke atas, tumbuh ke atas. Nah, ini mencengkram ya Rhizopora ini ya. Karena apa? Mereka membutuhkan oksigen untuk metabolisme tubuhnya. Kalau oksigen di dalam tanah itu sangat minim ya, apalagi dengan kondisi yang air tadi ya, mereka akan sulit untuk mendapatkan oksigen sehingga untuk metabolismenya untuk mengatasi kekurangan oksigen ini, morfologi adaptasi diperlukan di sini ya. Adaptasi morfologinya dengan bentuk akar yang khas seperti ini ya. Rhizopora itu punya aerial roots yang membantu menstabilkan pohon dalam sedimen. Kemudian yang Avicennia itu adalah punya pneumatophore atau akar vertikal ya, perpanjangan vertikal dari akar bawah tanah karena sebetulnya akarnya juga ada di bawah sedimen ini, tetapi ini adalah perpanjangannya yang ke arah vertikal yang dia punya lenticel dan aerenkim ya. Lentisel ini ditemukan di peridem, jadi di bawah epidermis. Dia punya rongga kecil begini untuk pertukaran gas. Itu. Jangan lupa ini pneumatophore ya namanya ya. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis mangrove, teman-teman. Jadi kenapa kita harus mempelajari jenis-jenis? Karena kalau misalnya kita eh, mengambil daunnya, ya, daun mangrove. Kemudian kita ujikan ya, kita melihat fitokimianya, kemudian bioaktivitasnya, dia sebagai antibakteri kah, sebagai antioksidan kah, itu kalau kita nggak tahu jenisnya kan, kita nggak akan bisa menyampaikannya di halayak umum ya. Itu mangrove saja, tetapi kan secara ilmiah itu tidak bisa di apa akui begitu, sehingga paling tidak kita kalau nggak sampai ke level spesies ya ke level genus lah gitu kan, sehingga teman-teman di sini juga perlu belajar mengenai ciri-ciri penggolongannya ya. Nah, di sini jenis-jenis mangrove kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, Indonesia ini jumlahnya paling banyak ya. Ini dari satu sumber ya, teman-teman. Artinya masih ada mungkin beberapa jenis yang tidak muncul di tabel ini gitu. Karena sekarang banyak ya referensi yang bisa kita baca ya. Ini adalah satu referensi yang sudah merangkum dari beberapa referensi gitu. Ini ada India, Bangladesh, Vietnam, Papua New Guinea, dan juga Australia, Indonesia termasuk ya. Ada 39 jenis yang ada di Indonesia, yaitu nanti saya akan coba kupas ya, kupas per item. Tapi kalau ini saya jelaskan semua, tentunya waktunya akan habis ya, 100 menit nggak akan cukup. Nanti akan saya bagikan jika kalian memerlukan referensi yang saya gunakan ini, sehingga barangkali ada yang berminat meneliti tentang mangrove, nanti teman-teman bisa belajar dari buku pedoman itu untuk, oh ini jenisnya apa ya, oh ternyata bukan yang kayak disampaikan oleh Bu Anin nih, ini ada jenis yang lain karena bunganya nggak kayak gini, daunnya nggak kayak gini gitu ya. Itu nanti bisa saya bagikan sumbernya. Ini kita lihat dulu jenisnya. Di Indonesia ada Acanthus ebracteatus ya, ada juga Acanthus ilisifolius. Tetapi di Indonesia tidak punya Acanthus volubilis ya. Untuk yang berikutnya genus Aigilitis
Aegilitis ini ada annulata dan juga Aegilitis rotundifolia. Yang kita punya adalah Aegilitis annulata. Kemudian Aegesiras corniculatum kita punya, Aegesiras floridum kita juga punya. Untuk Avicennia kita punya Avicennia alba, Avicennia eucalyptiophila. Ya, kalau bahasa Latin itu kadang-kadang kita kepleset ya. Avicennia eucalyptifolia ya kita punya, tetapi kita nggak punya yang integra, intermedial, lanata ini kita nggak punya. Berikutnya kita masih punya Avicennia yang lain, yaitu Avicennia marina dan juga Avicennia officinalis. Yang rumpiana kita juga nggak punya. Nah, untuk Bruguera kita hampir punya semua nih ya. Bruguera kita punya semua, dari Bruguera cylindrica, Bruguera exaristata, Bruguera gymnorrhiza, Bruguera hainesi, Bruguera parvidiflora, Bruguera sexangula kita punya. Kemudian ada Gnosperma philippinensis, Gnosperma schultzi, ada ya, Seriops juga kita dua-duanya ada, Seriops dicanda, Seriops tagal, Sinometra ramiflora kita punya, Exoecaria agaloka kita punya, tapi untuk Heritiera kita hanya punya yang litoralis, yang fomes kita nggak punya. Candelia candel kita punya, Lumniza nitraresosa kita punya, Nipa fruticans kita ada, Ospurnia octodonta kita punya, Unik palodosa kita punya, Rhizopora apiculata kita punya. Nah, Rhizopora ini yang kita nggak punya adalah yang Rhizopora lamarki. Sedangkan untuk Rhizopora macronata dan silosa kita punya. Scipipora hydropilacea kita juga punya. Soneratia, ini yang kita punya hanya Soneratia alba, Soneratia caseolais, dan juga Soneratia ovata. Silocarpus ini yang kita punya ada 3, teman-teman. Yang Australasicus sama Parvifolius ini kita nggak ada ya. Punyanya yang Silocarpus granatum, Silocarpus mekongensis, dan Silocarpus moluccensis ya. Begitu. Nah, di slide berikutnya ini saya akan menjelaskan jenis yang sangat umum ditemukan di pesisir pantai utara. Karena ada memang beberapa jenis yang kita nggak punya ya, khususnya di utara Semarang loh. Kalau di perairan atau di pesisirnya Merauke itu masih banyak ya. Kemarin ada mahasiswa S3 kami yang meneliti mangrove di sana, itu jenisnya berbeda dengan jenis yang ada di utara Jawa Tengah ini ya. Jadi saya hanya mendeskripsikan jenis yang kita sangat banyak di pesisir kita, di sekitar kita ini. Contohnya adalah Avicennia alba. Nah, Avicennia alba ini nama lokalnya adalah api-api, mangi-mangi putih, boak-boak, sia-sia gitu ya. Jadi dari daerah yang beragam itu bisa punya nama daerah sendiri untuk jenis pohon ini ya. Deskripsi umumnya adalah bahwa pohon ini tumbuh menyebar dengan ketinggian bisa mencapai 25 meter. Kalau manusia itu kan tinggi maksimalnya berapa sih? Paling kan rata-rata ya 1,8, 2 itu udah tinggi banget gitu kan, model ya. Nah, ini 25 meter bisa dikalikan tuh berapa? 8 kali lipatnya ya. Itu kalau kalau mangrove-nya tumbuh di habitat asli dan juga alaminya ya. Kalau dia tumbuhnya baru-baru aja gitu karena restorasi tadi yang nanam mangrove gitu ya, belum tentu tingginya setinggi itu ya. Dan ini juga mangrove ini tumbuhnya relatif bisa bertahun-tahun ya teman-teman ya. Jadi bukan yang
1 tahun 2 tahun kemudian dia tamat gitu, tapi bisa berpuluh-puluh tahun ya. Bisa dilihat dari diameter batangnya. Kalau diameter batang pohon mangrove itu lebar, jadi seolah-olah kita ketika memeluk pohon itu tuh nggak bisa bertaut antar tangan kita, maka itu bisa dipastikan mangrove itu tua ya, lebih tua daripada umur kita. Ya tergantung ya umur saya apa umur kakek saya ya. Ya, gitu. Karena memang tadi diameter batang itu mengindikasikan usia dari mangrove tersebut ya. Semakin tua dia akan semakin lebar. Kalau kita lihat di sekitar kita ya, pesisir di utara, karena tadi adalah tanaman yang direstorasi, artinya itu kan belum lama ya. Kalau yang saya teliti itu di daerah Mangunharjo, diameternya itu kira-kira 10 cm ya. Nah, ini bisa 10 sampai 20 cm ya maksimum. Bisa karena dia masih muda atau bisa juga karena jarak tanamnya yang terlalu rapat sehingga tidak optimal pertumbuhannya. Karena kan kita melihat tuh perakaran di bawahnya itu kan sangat eh, panjang ya, kemana-mana gitu kan. Kalau dia terlalu rapat, ini kan berarti saling berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi atau unsur hara di tanah. Sehingga akhirnya tumbuhnya tidak optimal, batangnya ya kecil-kecil aja ya. Gitu. Itu tadi kumpulan pohonnya ya, sistem perakaran horizontal dengan akar nafas yang rumit. Akar nafasnya biasanya tipis, berbentuk jari, kulit kayu luar berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan, beberapa ditumbuhi tonjolan kecil, sementara yang lain-lain kadang-kadang memiliki permukaan yang halus dan seterusnya. Gitu. Jadi kita ketika di lapangan kita harus mencari atau mengidennya itu bisa dengan daun, bunga dan juga akarnya ya. Kita lihat tuh, kita potret dia kalau bentuknya seperti ini kan ada akarnya nih gambar dia ini dia punya pneumatophore ya. Oh, kalau bentuk bunganya seperti ini jenis apa ya? Karena masing-masing genus akan berbeda teman-teman ya. Sehingga kalau bisa diupayakan adalah kita bisa ketemu daun, bunga, dan juga buahnya serta akarnya. Kita kalau akar kan bisa lihat aja gitu ya. Tapi kalau bunga dan buah kadang-kadang kan mungkin nggak musimnya dia berbunga gitu. Sehingga ya kita harus betul-betul teliti kalau mau deskripsikan atau mengidentifikasi sampai ke level spesies. Karena kalau memang nggak yakin ya berarti level genus aja. Daun ini permukaan daunnya halus ya, bagian atasnya hijau mengkilat, di bawahnya itu pucat. Letaknya sederhana dan berlawanan, bentuknya lanset seperti daun akasia, ujungnya meruncing, ukurannya 16 kali 5 cm. Nah, ini ya, kalau kita mempelajari daun, bunga, buah, itu satu mata kuliah sendiri itu di biologi itu dipelajarinya morfologi tumbuhan. Jadi kita mengenal bentuk daun itu macam-macam, ada yang menjari, lancet, runcing gitu-gitu ya. Ada banyak macamnya ya. Tapi kita kan tidak belajar morfologi tumbuhan, kita belajar bahan alam laut ya. Itu. Kemudian bunganya dia berbentuk seperti trisula, dia bergerombol kuning ya, hampir di sepanjang ruas tandan. Letak di ujung pada tangkai bunga, formasi bulirnya itu, jadi ini kan kalau bulir kita, begitu bulir kita teringat padi ya, padi itu berbulir gitu. Nah ini juga bunga dari Avicennia alba ini berbulir. Dalam satu bulirnya bisa 10 sampai 30 bunga.
ya, banyak ya teman-teman ya. Nah, daun mahkotanya ada 4, warnanya kuning cerah, ukurannya 3 sampai 4 milimeter, jadi kecil ya. Kelopak bunganya ada 5, benang sarinya ada 4. Nah, kita kalau mengidentifikasi itu ya di petik bunganya lalu dicek betul-betul ya, bener nggak kelopaknya begini, bener nggak ada benang sarinya 4 gitu. Nah, buahnya ini berbentuk seperti cabe ya. Kita lihat nih, bentuknya seperti cabe. Ukurannya cuman 4 kali 2 cm. Berarti nggak panjang kan ya, lebih pendek. Warnanya hijau muda kekuningan. Kalau persebarannya ada di Indonesia tuh banyak ya, sepanjang pantai tuh di sini ya bisa kita temukan. Manfaatnya sebagai kayu bakar, bahan bangunan bermutu rendah, getahnya dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, buahnya dapat dimakan. Berarti kalau kayak gini bisa diteliti ya, karena sudah ada belum ya getah mangrove Avicennia alba yang diteliti? Kenapa kok bisa mencegah, kan menarik ya. Kemudian yang berikutnya ada Bruguera cylindrica. Nama lokalnya adalah Gurus, Tanjang, Tanjang Putih, Tanjang Sukim, Tanjang Sukun, dan seterusnya ya. Ini deskripsi pohonnya selalu hijau, berakar lutut, dan akar papan yang melebar ke samping di bagian pangkal pohon. Tingginya itu bisa 23 meter. Kalau tadi 25 meter, ini 23 meter. Kulit kayu abu-abu relatif halus dan memiliki jumlah lentisel kecil. Daunnya ini berbeda dengan yang tadi ya teman-teman ya. Kalau tadi permukaan bawahnya pucat, kalau ini permukaan bawahnya hijau agak kekuningan. Walau sekilas kayaknya mirip, tapi kalau diperhatikan dengan seksama itu berbeda ya. Atas daunnya hijau cerah nih, kalau bawahnya hijau kekuningan. Bentuknya elip, ujungnya agak meruncing sama ya sebetulnya, tapi tadi yang warnanya yang berbeda. Ukuran 7 sampai 17 kali 2 sampai 8 cm. Jadi lebih ke arah panjang daripada lebar ya. Kalau jadi ukurannya ini tidak selebar maupun sepanjang pohon mangga kita ya, daun pohon mangga kita. Bunganya berbeda ya teman-teman ya dengan yang Avicennia tadi. Kalau yang tadi berbulir, ini bunganya mengelompok. Jadi muncul di ujung tandan, kemudian dia punya rambut putih. Kalau rambut putih itu kan biasanya ada di bunga apa? Buah jambu ya, jambu air ya. Itu kan ada rambut-rambut putihnya kan. Kemudian formasinya di ujung atau ketiak tangkai bunga. Daun mahkotanya berwarna putih, lalu akan berubah menjadi coklat ketika umur bertambah. Ukurannya hanya 3 sampai 4 milimeter. Kecil banget ya. Kelopak bunganya ada 8. Kalau tadi mah ini 8. Hijau kekuningan kelopak bunganya ya. Bawahnya itu seperti tabung. Nah, kan beda banget sama yang tadi. Buahnya tadi kalau tadi seperti cabai, ini adalah seperti apa? Panjang ya, teman-teman ya. Jadi panjangnya 8 sampai 15 cm. Yang khas di Bruguera ini bahwa di pangkal dekat buahnya ini berwarna hijau, tetapi yang ujungnya dia keunguan ya. Panjangnya 8 sampai 15 cm dan lebarnya itu hanya 1 cm maksimum. 1 cm itu kan ya nggak lebar-lebar juga kan. Penyebarannya di Indonesia banyak ya. Manfaatnya kayu bakar. Nah, beberapa akar muda dari embrionya dimakan dengan gula dan kelapa. Dimakan ya. Tetapi ternyata para nelayan itu tidak menggunakan
kayunya untuk menangkap ikan karena kayunya itu bisa menimbulkan bau yang menyebabkan ikan tidak mau mendekat. Padahal akarnya dimakan ya, edible gitu. Sedangkan kayunya dia membuat ikan menghindar. Ada senyawa apa itu? Nah, silahkan ini teman-teman farmasi ini PR-nya seperti itu ya. Eh, Coba dicek, sudah ada belum penelitian mengenai batang Bruguera atau kayu Bruguera yang menyebabkan ikan tidak mau mendekat. Kenapa ya? Gitu kan? Nah, itu bisa dikaji ya, teman-teman ya. Nah, ini yang nama lokalnya adalah bakau yang tadi disebutkan Amanda ya bahwa itu apa ya? Itu bakau, Bu. Itu. Bakau itu adalah Rhizopora apiculata. Dia punya nama lokal bakau minyak, bakau tanduk, bakau akik, dan seterusnya. Ini banyak banget ya. Sehingga memang banyak sekali ditemukan di banyak pesisir karena bahasa daerahnya juga sangat banyak kan. Deskripsi umumnya, pohon ini tingginya bisa mencapai 30 meter. Kalau yang tadi 23 sama 25 meter, ini 30 meter, lebih tinggi lagi ya teman-teman. Dan lebarnya bisa sampai 50 cm, artinya setengah meter kan. Coba, kalau kalian peluk guling itu kan nggak ada 50 cm, ya kan? Ini peluk batang rhizopora bisa nggak ketemu tangan-tangan kita kan? Itu saking lebarnya. Tetapi dengan catatan dia tumbuh pada kondisi alaminya dan belum pernah atau belum ada campur tangan manusia gitu ya. Karena anthropogenic activity ini mau tidak mau memang menimbulkan efek terhadap pertumbuhan dari si mangrove ya. Berikutnya akar udara cabang seterusnya itu daun ini berkulit ya, daunnya berkulit, warnanya khas teman-teman ya, berbeda dengan yang tadi ya, hijau kekuningan, ini ada merah-merahnya. Jadi ada warna kemerahan di bagian bawahnya, itu adalah kekhasan dari Rhizopora apiculata. Kemudian kalau ujung meruncing ini hampir sama ya, betul ya. Nah, bunganya beda juga teman-teman ya. Bunganya kepala bunga kekuningan, dia terletak pada gagang. Nah, seperti ini. Ini kan kalau tadi berbulir, mengelompok. Nah, ini dia biseksual. Jadi eh, ada yang jantan, ada yang betina. Persebarannya tentu di Indonesia melimpah ya. Rhizopora piculata tadi kan dia mampu hidup yang tergenang, tidak tergenang, yang tergenang pasang, tinggi gitu kan. Ini dimanfaatkan bahan bangunan, kayu bakar, arang. Nah, yang khusus di sini adalah bahwa kulit kayunya itu bisa berisi 30% tanin. Coba, kalau kalian butuh tanin ya, sedang mengekstrak tanin, cek aja di kulit kayu Rhizopora ini karena dia 30%-nya mengandung tanin begitu. Cabang akarnya bisa digunakan sebagai jangkar. Kalau di Jawa biasanya digunakan sebagai pelindung di tambak-tambak, di pematang ya. Begitu untuk penjelasan tentang jenis wisata. Nanti kalau ada yang memang berminat di mangrove, saya ada tuh buku pedomannya ya untuk mempelajari jenis-jenis yang lain, Rhizopora mucronata, stilosa itu ada ya. Nah, ini adalah jasa yang diberikan oleh ekosistem mangrove. Jadi banyak sekali selain sumber obat-obatan, dia juga bisa mengendalikan polusi dan juga iklim ya.
Karena kita sekarang kan pada pemanasan global kan ya. Kalau mangrove kita semakin habis, maka bisa men-trigger semakin memperparah kondisi pemanasan global yang terjadi di dunia ini. Karena mangrove itu juga sebagai carbon sink. Itu kan di nomor 3 ada carbon sink ya. Kalau kalian baca flyer gitu ya, ini yang sedang tren saat ini tuh kan blue carbon. Blue carbon itu penyerapan karbon yang ada di pesisir yang dilakukan oleh mangrove dan juga lamun ya. Karbon hasil apa ini? Hasil respirasi kita ya, mengeluarkan, kan kita membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida gitu kan, termasuk dia buangan karbon monoksida dan seterusnya. Itu karbon yang sebetulnya menambah greenhouse gas effect gitu. Kalau terperangkap di bumi, dikembalikan ke bumi, semakin lama semakin panas kita kan. Makanya dari tahun ke tahun mungkin kalian juga merasakan suhu ini kok makin kesini makin panas, kemudian musim penghujan juga semakin mundur. Nah, itu akibat dari global climate change tadi ya. Pollution control tadi adalah bahwa kalau kita melihat sampah yang ada di sungai, kemudian akan terbawa ke laut. Nah, sebelum ke laut terjerat oleh akar-akar yang ada di mangrove, sehingga dia bisa menjadi pengendali polusi. Selain yang bisa terlihat dengan mata, kita bisa juga mendeteksi cemaran-cemaran di sedimennya, ya. Sedimen mangrove itu juga bisa mendepositkan senyawa-senyawa berbahaya sehingga tidak lari ke laut, ya. Seperti contohnya logam berat gitu. Kalau misalnya industri ya biasa menggunakan logam gitu dan terbawa oleh air limbahnya, itu akan terdeposit di sedimen mangrove. Saya pernah meneliti itu di Terboyo dengan di Mangunharjo, di Tugu sana, membedakan logam berat dan juga bahan organik. Ternyata logam berat yang diperoleh di Terboyo itu lebih tinggi dibandingkan logam berat yang ada di Mangunharjo. Dan sebaliknya untuk bahan organik lebih tinggi di Mangunharjo karena Mangunharjo lebih banyak didominasi oleh tambak di sana ya, gitu. Jadi sedimen mangrove itu juga mempunyai peranan yang vital sebagai pengendali polusi. Yang berikutnya adalah coastal protection, ini menjaga pesisir ya. Kalau kita tahu bahwa dia sebagai seabelt, sebagai pelindung dari daratan agar tidak terjadi rob ya, karena kenaikan masa air ini semakin memperparah kondisi yang ada di pesisir ya. Itu karena terjadi sebagai bentuk konsekuensi di daerah hulu itu banyak air tanah yang digali ya, karena di hulu, di atas, di pegunungan itu kan sekarang juga sudah semakin banyak villa, perumahan, ya, resorts dan seterusnya. Sehingga itu yang memperparah kondisi yang ada di pesisir. Dan mangrove ini memberikan perlindungan untuk menjaga dari abrasi sehingga air laut itu tidak semakin banyak yang masuk ke arah darat. Kan sudah ada tuh ceritanya kan, desa hilang yang ada di Demak ya. Di Pekalongan itu juga diprediksikan juga akan mengalami hal yang demikian dari pakar ya. Mereka memprediksikan melalui eh, Indraja dan SIG ya dengan citra satelit begitu. Itu memperkirakan seperti itu. Nah,
Kita harus memproteksi sebelum itu terjadi. Karbon sink tadi udah dijelaskan ya bahwa di ekosistem lamun dan mangrove ini jauh lebih besar penyerapan karbonnya dibandingkan dengan hutan tropis, hutan yang ada di darat. Karena eh, dia akan disimpan di perakarannya dengan sistem yang kompleks di sedimennya dan dia akan terjebak di sedimennya sehingga kalau semakin tua umur mangrove maka serapan karbonnya itu juga lebih semakin banyak ya. Kalau misalnya banyak pohon mangrove tua ditebang maka yang terilis ke atmosfer karbon yang terilis kemudian menjadi eh, salah satu ya dari sekian banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gitu. Fishery ini dalam hal perikanan kita banyak temukan jenis-jenis ikan yang hidup memijah, mencari makan dan kemudian bereproduksi di ekosistem mangrove ya. Ini kaitannya juga dengan biodiversitasnya, keanekaragamannya. Kalau mangrove ini hilang, maka kalian bisa bayangkan banyak burung yang hidup di sana yang akan kehilangan habitat ya. Reptil-reptil, insek ya, serangga, serta ikan, kepiting, rajungan, dan seterusnya yang hidup di bawahnya itu juga akan hilang, lenyap. Tourism ini adalah upaya yang sekarang digalakkan ya, desa wisata gitu kan. Itu memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk bisa menginisiasi wisata yang ada di daerahnya gitu. Termasuk mangrove ini sebagai aset ya yang bisa digunakan untuk wisata karena kalau kita yang sudah berada di kota ini ya, Semarang kan kota ya, kota besar kan, ibu kota provinsi, capek gitu, bekerja, kuliah, matanya menghadapi laptop terus ya. Kita mau healing kan, healingnya kemana? Pengen yang ijo-ijo gitu. Nah, bisa ke mangrove gitu ya. Timber ini bahan bangunan ya, bahan bangunan itu itu kan bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa menjadi penjernih ya, water filtration. Jadi mangrove itu multi manfaat sehingga jangan ada penebangan-penebangan yang secara masif supaya banyak yang bisa diselamatkan gitu. Nah, ini adalah mangrove sebagai makanan, minuman, obat ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah tumbuhan nipah, nipah. Bahasa lokalnya nipah, bahasa latinnya Nipah fruticans. Ini bisa dijadikan sebagai gula, alkohol maupun sebagai kertas rokok untuk epidermis daunnya ya. Wah, luar biasa kan manfaatnya ya. Yang lain ada Terminalia catapa, ini gambarnya belum saya tampilkan. Dia juga bisa digunakan sebagai minyak goreng. Kemudian Rhizopora stylosa ini bisa jadi minuman fermentasi. Nah, tadi yang buah berkecambah tadi kita sebut juga sebagai propagul, teman-teman. Ya, namanya propagul. Nah, daging manis ini bisa diperoleh dari Bruguera cylindrica dengan Bruguera gymnorrhiza. Untuk sayuran, ini bisa eh, memanfaatkan propagul buah daun dari Stenoclaina palustris. Ini adalah pakis ya, bisa dimakan ini dan merupakan sumber obat ya tradisional itu pakis.
Ada juga dari kelompok Avicennia dan Inox Fagifer. Untuk pengganti tembakau itu ada Loxogramma involuta. Ini adalah satu bentuk tanam di batang. Ini saya ilustrasi, ini bukan Loxogramma ya, tetapi Loxogramma sp. Eh, Secara umum hidupnya seperti itu. Ya, ini ada produk-produk ya yang bisa dikembangkan dari mangrove, mulai dari makanan, minuman, kemudian apalagi eh, pengawet alami. Ini produk dari kami ya, MSP, sebagai bentuk pengabdian juga ke masyarakat. Ada sirup, ada teh, ada antiseptik, ada pencuci piring dan lain sebagainya. Itu. Nah, ada pertanyaan sampai mangrove sebelum kita lanjut ke seagrass. Kalau belum kita lanjut ya. Ya. Nah, kalau tadi mangrove sudah, kita ke lamun, ke ekosistem yang ada semakin ke arah laut ya. Kalau mangrove tadi masih terkoneksi dengan kita yang hidup di darat, kalau lamun ini ada di tengah-tengah ya, sebelum nanti jauh ke laut dengan ekosistem terumbu karang. Ini ini lamun kondisi yang ada di Indonesia saat ini ada 3 kategori ya, sehat, kurang sehat, miskin. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, infografis ini, bahwa banyak yang berwarna kuning dibandingkan warna yang lain, merah dan hijau ya. Nah, dari informasi yang lebih baru bahwa kondisi saat ini di Indonesia ini ada 1.507 kilometer persegi untuk luasannya. Tetapi hanya 5%-nya saja yang tergolong sehat. Sedangkan 80%-nya tergolong kurang sehat dan sisanya tidak sehat. Bagaimana Bu kita bisa mengkategorikan ini menjadi sehat, kurang sehat, tidak sehat? Ya, caranya adalah ketika kita punya transek. Kalian tahu nggak transek? Jadi semacam kotak gitu ya, tapi bolong tengahnya, bukan donat ya. Kotak ini bentuknya persegi kan. Kita bisa pakai pipa yang dibentuk persegi, luasannya 1 kali 1 meter atau 50 cm kali 50 cm atau 25 kali 25 cm ya. Kemudian itu diletakkan di atas tumbuhan lamun itu. Kalau kita cek, kok misalnya dalam satu petak tadi ya, satu transek tadi tumbuhannya rapat nih, lebih dari 60%, maka kita kategorikan sebagai sehat. Tetapi kalau kemudian kurang dari 60% dengan range 30 sampai 59,9, berarti kita kategorikan sebagai kurang sehat. Sedangkan kalau lebih rendah dibandingkan 30%, berarti kondisinya tidak sehat. Jadi kita melihat dalam transek tadi, kalau semakin jarang tutupannya atau tegakan dari rumput-rumput yang kita lihat di halaman pertama tadi, maka itu kategorinya tidak sehat. Tapi dalam satu transek, kalau hijau semua, nggak ada kelihatan pasir sama sekali, berarti itu adalah kategori yang sehat. Begitu. Untuk lamun yang sering kita jumpai di Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu Enhalus acoroides dengan Thalassia hempriggi. Tetapi jenis-jenis di lamun itu ada 12, teman-teman. Nanti kita akan lihat. Ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan mangrove yang tadi ada sampai 39. Lebih cepat ngapalinnya ya kalau sedikit. Nah, sebelum kita
telusuri lebih detail tadi tentang lamun, maka eh, kita harus tahu dulu lamun itu apa. Tadi lamun seagrass ya, rumput laut dalam arti bukan yang karagenan tadi ya, tetapi seagrass yang memang rumput yang hidup di laut. Itu merupakan tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Artinya masih ada pengaruh pasang surut ya, pasang surut air laut. Nah, laut dangkal ini teksturnya umumnya berpasir, berbeda dengan yang di mangrove tadi yang lebih survive kalau ada lumpur ya, berlumpur. Nah, tumbuhan ini berbiji satu atau monokotil, punya akar, rimpang, batang gitu ya. Daun, bunga dia punya juga, buah dia punya juga, kayak mangrove tadi ya. Jadi lamun itu mampu beradaptasi penuh untuk hidup di lingkungan laut. Nah, beberapa adaptasi yang dilakukan oleh lamun ini yaitu dia mampu toleransi terhadap kadar garam. Jelas ya bahwa dia hidup di laut berarti dia harus survive dengan kondisi salinitas yang tinggi. Berbeda dengan mangrove tadi masih ada yang ke arah ada pengaruh air sungai gitu kan. Oh ini benar-benar full air laut nih. Kemudian akarnya mampu ya untuk menancap pada substrat yaitu pasir dominasinya seperti jangkar ya. Karena tidak semua tumbuhan juga bisa hidup di tanah berpasir kan. Kemudian dia mampu bereproduksi saat terbenam air. Karena tadi ya ada pengaruh pasang surut. Kalau dia pasang, dia bisa terbenam seluruh daun-daunnya itu terbenam air. Tapi kalau dia surut, bisa jadi sebagian daunnya tadi kena udara. Tapi bisa jadi full kena udara, tergantung dari karakteristik pantainya ya. Kalau dia surut terendah sampai benar-benar kita bisa jalan-jalan di atasnya tuh memungkinkan. Pernah terjadi ya. Jadi kita nggak perlu snorkeling tuh. Cukup dilihat di atasnya, kita kasih transek gitu ya. Kita bisa dengan mudah. Tapi kalau pas pasang, nah kita butuh snorkeling, butuh alat yang namanya snorkel untuk menghitung kerapatan dari mangrove. Nah, itu yang pekerjaan yang teman-teman MSP lakukan ya, memonitoring kondisi yang ada di lamu, di mangrove, coral reef ya. Apakah mereka tutupannya seperti apa? Itu kita pelajari di sini. Nah, tadi kalau tumbuhan darat itu mereka bisa bereproduksi dengan bantuan serangga. Kalau di air nih ada nggak ya serangga? Kalau insek ada ya, ada. Tetapi kemampuannya untuk bisa polinasi atau penyerbukan di bawah air itu namanya hidropili. Ya, ini adalah kemampuan khusus dari lamun untuk bisa melakukan polinasi di bawah air. Kita lanjutkan untuk bagian-bagian tubuh dari mangrove, dari lamun ya, jadi mangrove. Dari lamun ini ada akar, dia tentunya berfungsi untuk menancapkan dan mencari zat-zat hara yang diperlukan untuk metabolismenya ya. Tapi bentuknya itu ada yang berkayu, tebel gitu kan. Ada yang berambut atau tipis, fragile, mudah patah gitu. Kalau yang berkayu ini dia kuat ya. Dan jenisnya beda-beda teman-teman ya. Kalau yang berkayu ini contohnya ada jenis Thalassodendron. Tapi kalau yang berambut itu ada Halophila dan Halodule. Tuh. Untuk rizom dan batang, ini batang lamun berbentuk silinder ya. Jadi batang yang dia menjalar di permukaan tanah atau di
dalam tanah gitu ya, itu kita sebut sebagai rizoma. Termasuk empon. Empon itu kan dia juga beberapa punya rizom ya, buku ya, note. Buku-buku itu tempat jaringan meristem yang kalau ke atas dia akan tumbuh menjadi daun, kalau ke bawah jadi akar ya. Nah, antara satu buku-buku atau satu not dengan yang lain ini dipisahkan oleh internode atau ruas-ruas. Selain tadi sebagai daun dan akar, dia juga bisa menjadi alat perkembangbiakan aseksual atau dalam artian kalau misalnya kita cabut nih lamun, lalu kita ambil rizomnya, kita tanam kembali, dia memungkinkan untuk bisa tumbuh menjadi apa? Tanaman baru gitu. Jadi tidak hanya di mangrove saja yang restorasi ya. Namun ini juga saat ini juga sudah mulai ada penggalakan untuk restorasi lamun karena perannya yang sangat vital gitu. Mungkin nanti kita akan melihat bahwa kayaknya lamun itu rumput-rumput yang gitu-gitu aja Bu, kayak gulma, kayak rumput-rumput di terestrial gitu kan dianggapnya sebagai gulma. Kalau di laut tuh juga gulma nggak sih Bu gitu kan. Sebagian orang menganggap, artinya masyarakat di pesisir masih menganggap itu sebagai perusak pemandangannya karena cuman ijo-ijo aja, nggak ada warna-warni, terus mengganggu kalau pas dia kena patahan baling-baling ya. Jadi eh, bertebaran gitu loh di perairan. Nah, ini dianggap mengganggu pemandangan akhirnya dibabat. Padahal nanti akan ada satu ekosistem yang hilang kalau lamun ini hilang. So, nanti kita lihat apa saja yang akan hilang ya. Daun ini kalau di mangrove tadi tebel kutikulanya ya. Ini lebih tipis teman-teman. Jadi kayak pita, diameternya bisa beragam ya, tergantung jenis lamunnya. Ada yang tipis, kecil, ada yang lebar ya. Yang halus itu yang paling lebar. Kalau ini ada kelompok di Thalassia, Cimodocea. Pada umumnya memiliki daun yang memanjang, dapat tumbuh langsung dari rizoma tadi ya. Kutikulanya tipis dan stomata sedikit. Kenapa? Karena lamun itu hidup terbenam air laut sehingga proses penguapannya relatif kecil ya, teman-teman ya. Berbeda dengan yang mangrove yang ada di ada permukaan udaranya. Kalau ini terbenam dia. Bunga ini juga berbeda dengan mangrove. Kalau mangrove punya mahkota dan kelopak, kalau melamun ini nggak punya. Dia disebutnya sebagai perian. Karena mahkota dan kelopak tidak dapat dibedakan. Tapi dia punya benang sari, dia punya putih, dia punya tangkai bunga. Ya. Jadi dia punya bunga jantan dan juga bunga betina. Jadi bunga jantan dia hanya punya benang sari, kalau bunga betina dia hanya punya putik. Kemudian dia akan bereproduksi seperti ini. Ketika dia sudah berbunga, maka dia akan punya biji ya. Eh, putik bertemu dengan benang sari lalu bergerminasi menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, ini kalau kita lihat ada Halopila ovalis, Haloduli uninevis, Eustera muelleri ya. Jadi semakin beragam suatu kawasan mangrove atau seagrass bed ya, padang lamun itu semakin bagus pula keseimbangan ekosistem yang ada di situ. Karena kalau semakin ada dominansi pada eh, lokasi tersebut, maka dipastikan ada gangguan ya sehingga menimbulkan beberapa menurun jumlahnya dan beberapa mampu survive sehingga meningkat. Terjadilah dominansi gitu ya. Nah, ini kondisi di pantai ini
Ada yang kurang dari 5 meter saat pasang, ada yang bahkan kedalamannya sampai 10 meter. Lah, dalam banget ini. Tapi mostly itu di 5 meter, 3 meter gitu ya kalau di Lampung. Ini habitat lamun sesuai dengan peraturan pemerintah yang tadi juga saya sebutkan untuk mangrove ya. Kalau untuk lamun, kecerahannya lebih dari 3 meter, kekeruhannya 5 NTU, TSS-nya 20 miligram per liter, suhunya 28 sampai 30 derajat Celcius, pH-nya 7 sampai 8,5, salinitasnya 33 sampai 34 ppt ya. Jadi kalau pH itu dari laut memang cenderung ke basa, teman-teman ya. Meskipun sekarang banyak fenomena yang terjadi akibat global climate change ini adalah ocean acidification, jadi pengasaman yang ada di laut. Ini global climate change itu merubah banyak hal ya, termasuk kemarin yang ada tornado di Bandung ya. Nah, ini adalah fungsi dari padang lamun. Kalian bisa lihat di sini ada banyak hewan yang kita bisa temukan di sini. Karena dia sebagai tempat untuk berlindung, ya, mencari makan, tempat memijah. Selain itu bisa menstabilkan sedimen, menjaga ketersediaan stok ikan. Karena kan kalau dia bertelur, tempat bertelurnya hilang, maka stok ikannya juga akan menurun ya. Ini juga bisa ditemukan hewan-hewan ya. Filter alami untuk polusi menjernihkan air, mengurangi polusi ke arah terumbu karang nantinya. Penyimpanan karbon jangka panjang, tadi yang saya sebutkan blue carbon ya, lamun termasuk sumber bahan makanan dan obat-obatan, sumber plasma nutfah yang sangat penting. Plasma nutfah di sini diartikan sebagai keragaman genetik ya yang ada di ekosistem lamun ini. Ada dugong, ada penyu, ikan buntal, bulu babi, ikan baronang, epizoon yang menempel di daun-daunnya, ada udang, larvanya, ikan udang ya. Ini ada teripang. Teripang itu banyak sekali kita bisa temukan di lamun. Kalau lamun hilang, kalian akan kehilangan teripang ya. Kepiting, fauna, dan seterusnya. Ini sangat vital. Maka kalau sampai ada yang membabati, mereka akan kehilangan ini, banyak hal ini. Termasuk dengan dugong dan juga penyu yang sekarang juga menjadi hewan yang relatif langka ya. Karena sekarang dugong dan penyu juga dilindungi oleh pemerintah. Eh, Mahasiswa saya tuh ada yang S3 meneliti tentang dugong ya di sana di Nusa Tenggara. Ini adalah 12 jenis lamun yang ditemukan di Indonesia. Memang yang paling berbeda adalah Enhalus acoroides ya karena panjangnya itu bisa sampai 1 meter teman-teman. Panjang banget gitu. Dan dia yang paling lebar daunnya dibandingkan dengan jenis yang lain. Kalau mangrove tadi kan secara sekilas agak sulit dibedakan ya, tapi kalau lamun ini lebih lebih mudah. Paling kalau yang sulit ya sekelompok genus Halophila sama sekelompok genus eh, Halodule. Ini kita harus mengamati dengan seksama dulu ya untuk sampai ke level spesiesnya karena berbeda-beda. Nah, biasanya kita kalau mau sampling atau mengamati di lapangan ya, mengidentifikasi jenisnya, kita akan mencetak ini lalu di laminating dibawa ke sana ke lokasi ke laut ya. Ini cocok ke mana ya gitu. Jadi Enhalus acoroides ini dia punya ukuran paling besar ya dan paling panjang. Rambutnya ada di rizoma, hanya dia yang punya bentuk seperti ini. Jadi nggak mungkin salah iden ya. Kemudian Thalassodendron ciliatum, dia daunnya berbentuk pita, berklaster ya, artinya dari tangkai daun kemudian membentuk klaster-klaster tersendiri. Ini berbeda dengan yang lain. Kemudian Halodule pinifolia,
Daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun jelas, rizom halus dengan bekas daun jelas menghitam, ujung daun agak membelat. Jadi rizom halus, ini rizomnya itu ada bekas daun jelas menghitam. Ada hitamnya. Ini yang berikutnya adalah Halopila minor. Daunnya oval, ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan Halopila ovalis yang lebih lebar. Daunnya oval, maka disebut ovalis. Sedangkan Halopila decipiens ini lebih lonjong dibandingkan dengan yang minor maupun ovalis. Kalau Thalassia hemrichi mirip-mirip sama Cymodocea rotundata. Nah, si Thalassia ini yang membedakan adalah rizomanya beruas-ruas dan tebal. Punya garis bercak coklat pada helaian daunnya. Di daunnya ada bercak coklatnya. Kalau Halopila spinulosa ini relatif berbeda dengan jenis daun yang lain ya, karena daunnya berhadap-hadapan seperti ini. Kemudian Cymodocea cerulata, tepi daun bulat bergerigi, seludang daun membentuk segitiga. Ini ada segitiganya ya, tidak menutup sempurna. Kalau yang Cymodocea ini menutup sempurna. Halodule uninervis, daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun jelas, rizom halus dengan bekas daun jelas menghitam, ujung daun berbentuk trisula. Ini agak lebih, ukuran daunnya lebih lebar sedikit dibandingkan dengan pinifolia ya. Nah, untuk yang Syringodium, dia berbentuk silindris daunnya. Kalau tadi kan membulat ya. Yang pinifolia membulat, yang uninervis trisula, yang Syringodium silindris. Cymodocea dia seludangnya sempurna, tapi daun tidak bergerigi. Oke, ini gitu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya berikan video satu untuk bisa memberi gambaran bagaimana kondisi kondisi lamun lamun yang ada di ekosistem lamun itu seperti apa sih? Karena kalau mangrove itu kita bisa jelas lihat gitu kan, tapi kalau lamun kadang-kadang bahkan kemarin ada yang belum tahu gitu kan, sehingga kita cek tadi dugongnya yang kayak apa ya, bahkan mungkin ada yang belum pernah melihat dugong ya, dugong itu apa sih Bu? Kita cek dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa raise hand. Udah kelihatan ya gambarnya ya teman-teman. Kalian tahu, tidak hanya tubuhnya Tapi yang besar, bukan gajah juga gajah punya nih. otak terbesar. Kita mau Karena lihat itu, dugong bukan ingatan mereka gajah ya. kuat. Kinder Joy Nettunes, belajar tentang hewan bersama anak Anda. Ini kita saksikan. Nah, ini hamparan rumput di laut ya. Ini dugongnya lagi cari makan. Jadi dugong itu herbivore ya teman-teman, dia makan rumput laut ini. Tadi kalau satu petakan transek itu padat seperti itu, maka kategorinya masih baik atau sehat. Tapi kalau jarang, itu bisa kurang sehat atau tidak sehat, tergantung dari persentasenya tadi ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak dangkal kan. Jadi nggak perlu diving, snorkeling aja cukup. Nah, biodiversity ini banyak sekali hewan yang bisa ditemukan ya. Kalau ini hilang, maka banyak juga ikan-ikan yang kemudian kehilangan habitat alaminya, termasuk penyu ya.
Jadi penyu hijau itu sekarang menjadi sangat terbatas karena lamun-lamun kita itu sudah rusak. Dan ada banyak yang hidup, baik itu di sedimennya, baik itu di daunnya, tempat berlindung, biota ya. Itulah padang lamun. Kalau mangrove Pak, teman-teman udah bisa lihat langsung kan. Itu ya, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum, Bu. Belum ada. Oke, kalau gitu kalian jangan lupa absen ya. Absennya di mana? Di link yang dulu saya bagikan ya. Masih ingat nggak? Ini saya share lagi. Ya, oke. Jangan lupa absen. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak sudah hadir melalui Zoom ini. Memang kalau kata teman-teman yang kelas lain, saya yang satu-satunya pengajar yang online gitu ya. Mau dimaafkan ya teman-teman ya, saya belum sempat ini waktunya kejar-kejaran terus dengan kegiatan yang lain. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya sehat sehingga bisa bertemu lagi di pekan depan dan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat ya, pengetahuan, wawasan untuk adik-adik semua. Kita jumpa lagi di pekan depan dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Sore Bu, terima kasih Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen ya.